Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana dengan malam kalian hari ini? Di sini saya Haliza Anya Amalia akan membuka podcast tentang materi Kerajaan Tarumanegara. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu Kerajaan Tarumanegara dan asal mulanya. Mungkin ada pendapat dari Alimah Dwi Hapsari atau Valen Yuda Perwira atau Asyam Zaki Al Haris. Ya, silakan untuk teman-teman, siapa tahu ada yang bisa menjawab. Jadi, Kerajaan Tarumanegara itu kerajaan yang bercorak Hindu. Dan juga Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan terbesar kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Sekaligus kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi dan terletak di dekat Sungai Citarum, yaitu di Bogor, Jawa Barat. Oke, dari pendapatnya Valen kan disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara itu bercorak Hindu. Nah, apa yang menyebabkan berdirinya Kerajaan Tarumanegara dan kenapa Kerajaan Tarumanegara itu disebut sebagai kerajaan Hindu? Bagaimana dengan pendapat Alimah Dwi Hapsari mengenai berdirinya Kerajaan Tarumanegara? Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi, pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah seorang maharesi dari Salankayana, Bharata, India yang bernama Jaya Singawarman. Jaya Singawarman datang ke Indonesia karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha di tanah leluhurnya. Sesampainya di Nusantara, Jaya Singawarman diterima oleh Raja Dewawarman di Kerajaan Salangkanegara. Bahkan, Jaya Singawarman dinikahkan dengan salah seorang putri Raja Dewawarman. Setelah itu, Jaya Singawarman membuka wilayah dan mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada 358 Masehi. Raja Jaya Singawarman diperkirakan wafat pada 382 Masehi. Jadi Raja Jaya Singawarman itu raja yang mendirikan kerajaan Tarumanegara kan. Nah, apakah raja yang terkenal hanya Raja Jaya Singawarman? Ada lagi nih, raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Punawarman. Raja Punawarman itu dikenal sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Ia adalah raja yang gagah, berani, jujur terhadap tugasnya. Pada masa kepemimpinan Raja Punawarman, Kerajaan Tarumanegara mengalami kejayaan atau perkembangan yang sangat pesat dan menjadi kerajaan yang maju. Di bawah kepemimpinan Raja Punawarman, Kerajaan Tarumanegara dan rakyatnya berjalan baik dan teratur. Bukti keberhasilan kepemimpinan ini tercermin dalam prasasti Tugu. Di prasasti itu diceritakan pembangunan saluran air untuk pengairan dan pencegahan banjir. Sebenarnya raja-raja dari kerajaan Tarumanegara itu ada berapa sih? Oke, jadi raja-raja yang ada di Kerajaan Tarumanegara itu ada 12. Yang diantara lainnya ada 1. Jaya Singawarman, yaitu sang pendiri Kerajaan Tarumanegara. Dia memimpin pada 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman, memimpin pada 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Purnawarman, memimpin pada 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnuwarman, memimpin pada 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima ada Indrawarman. Dia memimpin pada 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam ada Chandrawarman. Dia memimpin pada 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman yang memimpin pada 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Kartawarman memimpin pada 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan ada Sudawarman. Dia memimpin pada 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 ada Hariwangsahwarman. Dia memimpin pada 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Nagajayawarman memimpin pada
640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 ada Linggawarman yang memimpin pada 666 sampai 669 Masehi. Oke. Kemudian kehidupan atau kemajuan Kerajaan Tarumanegara itu bagaimana ya? Misalnya kan kehidupan atau kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya. Nah, itu apa saja yang menjadi faktor kemajuan dari kehidupan Kerajaan Tarumanegara? Menurut kalian gimana nih? Ya, jadi yang menjadi faktor kehidupan atau kemajuan pada masa Kerajaan Tarumanegara yang pertama politik. Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh 12 raja dan mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Purnawarman. Yang kedua, sosial. Kondisi sosial pada saat itu sudah sangat rapih dan makmur, yang dimana toleransi antar masyarakat pada saat itu sudah cukup baik. Yang ketiga, ekonomi. Masyarakat pada masa Kerajaan Tarumanegara menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian utama dan juga berkembangnya kegiatan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu budaya. Raja Purnawarman dan rakyatnya menganut agama Hindu dikarenakan masuknya pengaruh India di dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Jika ada kehidupan atau kemajuan Kerajaan Tarumanegara, kan pasti ada titik yang dimana Kerajaan Tarumanegara mengalami kemunduran atau bahkan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Nah, coba Asya mungkin bisa menjelaskan ya bagaimana faktor ataupun proses mungkin kemunduran dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, pastikan ada dampak nih ya dari kemunduran Kerajaan Tarumanegara tersebut atau bahkan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi mengenai kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Untuk kemunduran pada Kerajaan Tarumanegara, faktornya sendiri dikarenakan setelah wafatnya Raja Linggawarman tidak ada penerus kerajaan karena beliau tidak memiliki putra, dan tahtanya pun diteruskan oleh menantunya Raja Tarusbawa. Pada masa kepemimpinan Raja Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara terpecah menjadi dua untuk menghindari perang saudara, dan alhasil sekarang menjadi dua kerajaan yang bernama Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyisihkan waktunya untuk melakukan podcast pada malam hari ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.